Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Milan Ramadan Mulizar dengan nomor NPM 23081070101064. Di sini saya akan menjelaskan laporan dari UTS Lab basis data saya dari kelas B, yang mana soalnya adalah kita membuat data dari tabel IRD berikut, dan ada 5 soal berikutnya. Dan di sini untuk soal yang pertama adalah membuat database baru dengan nama databasenya adalah UTS Lab BD_2364. Di sini contohnya saya tinggal gunakan aja dengan cara use UTS Lab BD_2364 tadi. Lalu yang nomor 2, membuat tabel baru berdasarkan RD dari soal. Jadi di sini untuk yang pertama kita create tabel penjual. Membuat tabel penjual berdasarkan entitas pada RD dan menjadikan ID penjual sebagai primary key. Lalu berikut adalah deskripsi dari tabel penjual dengan cara kita ketikkan dash nama tabelnya, atau di sini dash penjual. Lalu yang B, membuat tabel barang berdasarkan entitas pada IRD dan menjadikan ID barang sebagai primary key. Dan seperti yang sebelumnya, untuk melihat tabel yang telah kita buat, kita dapat mengetik dash barang titik koma. Dan yang C, di sini kita membuat tabel pembeli berdasarkan entitas pada ID dan menjadikannya ID pembeli sebagai primary key. Seperti yang sebelumnya juga, untuk melihat tabel yang telah kita buat, kita dapat mengetikkan dash pembeli titik koma. Dan lalu yang D, di sini kita membuat tabel dibeli berdasarkan entitas pada IRD, dan kita juga menambahkan foreign key pada tabel ini karena tabel ini adalah relasi dari tabel barang dan tabel pembeli, dan menjadikan ID pembeli sebagai primary key. Untuk melihat tabel berikut, untuk melihat tabel yang telah kita buat tadi, seperti sebelumnya juga, kita dapat mengetik dash dibeli, dan di sini telah terlihat tabel dibelinya. Lalu kita masukin nomor 3, menambahkan data ke dalam semua tabel yang telah dibuat sebelumnya dan mengambil data yang telah ditambah sebelumnya. Jadi kita di sini akan membuat data. Kita akan memasukkan data ke dalam tabel yang telah kita buat. Yang pertama di sini kita masukkan data ke dalam tabel penjual dengan cara ketikkan insert into penjual values, lalu kita masukkan data yang kita mau. Dan untuk melihat data yang telah kita masukkan tersebut, kita dapat mengetik select bintang from penjual titik koma, dan di sini akan terlihat data yang telah kita buat sebelumnya. Lalu yang B, kita masukkan data pada tabel barang. Sini caranya sama. Lalu ini adalah data dari tabel barang yang telah kita masukkan. Lalu yang C, kita masukkan data pembeli ke dalam tabel barang. Masukkan data pembeli ke dalam tabel pembeli. Lalu berikut adalah data yang telah kita masukkan. Lalu yang D, kita memasukkan data pembelian ke dalam tabel dibeli. Lalu berikut ini adalah data dari tabel dibeli yang telah kita masukkan sebelumnya. Lalu kita masukkan nomor 4. Jadi di sini kita diminta untuk menggunakan contoh dari penggunaan update dan delete dari data yang telah kita masukkan. Jadi untuk yang pertama di sini kita akan mengubah data dengan cara ketikkan update barang set stock sama dengan 3, where ID barang sama dengan 102. Jadi di sini saya mengupdate stok dari yang sebelumnya menjadi stoknya 3 sesuai dengan perintahnya. Sinian sesuai dengan perintahnya, di mana ID barang sama dengan 102. Nah, di sini
Jadi di ID barang 102 kita mengubah stok menjadi 3. Dan yang B di sini kita akan contohkan untuk menghapus data dengan cara ketikan delete from dibeli where ID pembelian sama dengan 1103. Di sini datanya kan harusnya berurutan nih 1, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, dan di sini kita delete 1103. Makanya di dalam tabel ini tidak ada lagi data 1103 karena telah kita delete. Lalu kita masuk ke nomor 5. Di sini soalnya adalah menggunakan berbagai jenis query select. Query select yang pertama adalah query select untuk menampilkan kolom tertentu dengan cara mengetikkan select nama underscore penjual, alamat from penjual. Makanya di sini yang tertampilkan adalah tabel nama underscore penjual dan alamat saja dari tabel penjual. Lalu di bawahnya di sini kita ingin menampilkan nama underscore barang dan harga saja dari tabel barang. Lalu yang ketiga di sini kita ingin menampilkan nama barang dan harganya aja dari barang. Ya, seperti ini. Lalu yang B, query select untuk menampilkan data tertentu dengan where dengan cara mengetikkan select bintang from penjual where nama barang sama dengan Mio. Oke, di sini yang tertampilkan nama barangnya adalah Mio saja karena sesuai perintahnya kita hanya ingin menampilkan data dari nama barang Mio. Nah, makanya di sini tertampilkan ID barangnya 104, nama barangnya Mio, harganya sekian dan stoknya sekian. Lalu sama juga seperti di bawahnya, seperti yang di atas, kita meminta untuk menampilkan data dengan ID penjual 03. Di sini ID penjual 03 ini datanya adalah namanya Al, emailnya sekian ini, dan nomor teleponnya sekian, dan alamatnya ini. Sama seperti sebelumnya juga, di sini kita ingin menampilkan data dari tanggal 27/05/2024. Di sini datanya adalah sebagai berikut. Lalu yang C, di sini kita diminta untuk melakukan query select untuk menampilkan data menggunakan operator AND dan OR, seperti dengan cara kita ketikkan select bintang from barang where nama underscore barang Supra dan stoknya 7. Maka di sini dia akan menampilkan yang nama barangnya adalah Supra dan stoknya adalah 7. Lalu kalau di bawahnya karena kita mengetikkan select bintang from barang where nama barang sama dengan Ninja or nama barang sama dengan bit, berarti dia menampilkan yang nama barangnya adalah Ninja dan bit. Jadi maka di sini dia ada 2 data yang untuk ditampilkan. Lalu yang D, di sini kita diminta untuk melakukan query select menggunakan operator between dan not between dengan cara mengetikkan select bintang from barang where ID barang between 101 dan 103. Di sini karena dia menggunakan operator between, makanya yang ditampilkan adalah antara data ID yang ber-ID-kan barang 101 sampai 103. Dan jika dia not between, maka yang ditampilkan adalah selain dari 101 dan 103. Karena datanya adalah 101 sampai 105, makanya yang ditampilkan di sini adalah kalau selain 101 dan 103 kan 104 dan 105, makanya itu yang ditampilkan. Lalu kita masuk ke yang E. Di sini kita diminta untuk menggunakan query select untuk menampilkan data menggunakan operator like. Nah, di sini like kita ingin menampilkan data Yavi. Di sini dengan cara kita ketikkan like y_underscore Yavi, y_underscore i. Istilahnya ini kayak inisial nama kita, namanya gitu kan. Lalu yang bawahnya di sini dari tabel penjual, di mana nama penjual like A%, makanya di sini maksudnya adalah yang ditampilkan dengan
huruf depan A aja, seperti yang di bawahnya juga sel bintang from pembeli. Nah, di sini nama pembeliannya yang like a person, berarti yang huruf depannya A aja. Maka di sini ada Azizi dan Amirul. Mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari laporan UTS basis data saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.